Rosyad Muhammadiyah Banjarnegara, Al-Ustaz Arif Yani MPD beserta asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh bila sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati santri-santri Pondok Madrasah Syekh Muhammadiyah Banjarnegara, rahimahullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertatap muka, bertemu pandang dan bersilaturahim dalam acara pengajian Ahad Manis, pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Waladadi. Salawat teriring salam senantiasa kami sampaikan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pada pagi hari ini. Susunan acara pengajian Ahad Manis, pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Waladadi, tanggal 11 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau tanggal 19 Mei 2024 Masehi, dengan tema esensi ibadah kurban di zaman now. Acara yang pertama pembukaan, selanjutnya acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan tunggal mendapat posisi di urutan ketiga, dan selanjutnya pengajian inti, dan terakhir penutup. Itulah serangkaian acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu menuju kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pengajian Ahad Manis dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca lafal basmalah tadi, acara ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya meningkat kepada acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan surah Al-Hajj ayat 34 sampai 36 yang akan disampaikan oleh Ustaz Nuzmi Arhab Nahari. Beliau sebagai Ustaz Pondok Madrasah Syekh Muhammadiyah Banjarnegara. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Kepada Al-Ustaz Nuzmi Arhab Nahari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami ucapkan syukur katsiran kepada Ustaz Nuzmi Al-Nahan yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Semoga dengan kita mendengarkan dan menyimak ayat-ayat Al-Quran tadi bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan tunggal akan disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Wahdati kepada Ustaz Dr. Haji Bambang Prawoto Sutino AMB. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan Rasulullah diakan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah pada yang saya hormati dan Rasulullah diakan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Monetari Asia, Nasihatul Aisyah, Pemuda. Yang saya hormati para pimpinan ranting Muhammadiyah dan seluruh orangnya cabang Monetari. Yang saya hormati dan yang saya katakan Direktur Pondok dari Satu Rosat dari Habib Fidali, dan yang saya banggakan anak-anak sekalian, para santri Ustaz, dan yang saya gunakan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang pada pagi hari ini alhamdulillah hadir untuk mengawali kegiatan pengajian Ahad Manis, pengajian rutin dengan cabang Muhammadiyah. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah dan berkumpul di depan Zulhijjah Muharram adalah bulan yang haram, bulan yang istimewa. Maka alhamdulillah di awal bulan Zulqa'dah ini kita bisa mengisi kegiatan pengajian Ahad Manis. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dimaksudkan untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan akan ke depan tumbuh terus, karena kita lihat riwayat Masjid Sabiul Rosat setelah direnovasi tahun 2019, kita masih ingat 2016 kita merenovasi masjid ini, kemudian menjadi makmur dan alhamdulillah memakmurkan, lahir Pondok Sabiul Rosat. Jadi alhamdulillah dengan makmurnya masjid ini kemudian memakmurkan amal usaha Muhammadiyah di dalam kita, lahir Pondok Sabiul Rosat. Dan sekarang alhamdulillah baru 5 tahun lahir, yang dulunya ada tingkat SMP, sekarang sudah SMA. Artinya masjid ini pernah menjadi masjid yang makmur, menjadi masjid makmur, memakmurkan. Maka tidak hanya di bidang pendidikan, insya Allah memakmurkan di bidang ekonomi. Maka insya Allah pada hari ini alhamdulillah para pedagang yang lahir dari jamaah, alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan para pedagang laris manis. Maka Bapak sekalian, tidak ada kupon yang nanti tidak untuk beli. Jadi kupon yang hari ini sudah terdistribusikan nanti untuk membeli semua dagangan yang ada di sini, tidak laku di pasar. Jadi semua nanti kuponnya itu laku di sini. Maka jika kita hitung perputaran uang yang ada di sini sudah kurang lebih 6 juta rupiah perputaran uang di pengajian Ahad Manis. Maka kalau nanti tidak hanya kupon tapi berupa cash, maka bisa kita hitung omset untuk pengajian Ahad Manis. Maka insya Allah ini akan bergulir ke masjid di ranting-ranting, maka akan menghidupkan ekonomi, akan menumbuhkan UMKM baru. Maka insya Allah tidak hanya memakmurkan di bidang pendidikan, tetapi juga memakmurkan di bidang ekonomi. Maka Bapak Ibu sekalian, pimpinan ranting semuanya jamaah
Rahimahullah, marilah kita teruskan untuk memakmurkan masjid yang memakmurkan. Insya Allah suatu saat nanti orang-orang bertanya, pengajian manusia itu punya dia. Kenapa? Kalau pengen jualan. Jadi besok di mana ya? Tidak tanya. Kenapa? Kalau pengen jualan. Ada juga pada suatu saat nanti orang-orang yang mengikuti pengajian hadis ini pengen kesehatan. Jadi ke depan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid akan menjadi sehat, akan menjadi makmur ekonomi. Amin. Mudah-mudahan besok ya pimpinan Jabar bisa memenuhi permintaan dari majelis kesehatan, dari kesehatan agar bisa mengadakan alat kesehatan. Tidak hanya alat kesehatan, obat-obatan jika nanti membutuhkan untuk bisa melakukan pengajian. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan masjid memakmurkan masjid yang memakmurkan yang menjadi program kita sekalian. Mudah-mudahan ke depan semakin maju, semakin baik dan semakin makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan pengajian pertama ini akan semakin baik, semakin maju, semakin banyak dan semakin memakmurkan. Terima kasih. Saya akhiri dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari pimpinan Jabar Muhammadiyah Warga. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada acara utama pengajian inti sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rasikul SPD. Beliau sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masjid dan Mushola Kabupaten Banyumas dengan tema esensi ibadah kurban di zaman now. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Rasikul SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan salam sekalian, tapi khusus untuk santri pondok Saudara di bawah. Karena jawaban salam dari ada di pondok pesantren Saudara itu sudah full. Saya mengecek jawaban salam dari jamaah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ini para santri sangat berjawab.
Yang menjawab jamaah bapak-bapak dan ibu. Tolong jawab dengan benar ya Bapak Ibu. Karena dari pondok ini sudah betul jawab salamnya. Tapi saya belum yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir itu jawaban salamnya sudah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sudah benar, ibu-ibu saya kurang mendengar. Jadi bapak-bapak mohon untuk tidak menjawab. Mohon, ibu-ibu tolong jawab biar tidak campur dengan suara bapak-bapak. Jadi bapak-bapak jangan ikut menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu menjawab salamnya sudah betul. Jadi tidak perlu saya bahas. Karena warga Muhammadiyah pada umumnya di mana-mana, berarti kecuali di mana jadi. Di mana-mana itu kalau menjawab salam, salamnya itu masih ada kesalahan. Ini sudah betul semua. Alhamdulillah. Berarti pengajian tahsin Al-Qur'annya mungkin sudah lama kita memiliki. Wonten apa Pak Ketua? Wonten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wanadadi, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah, dan juga yang saya hormati ortom tingkat cabang di Wanadadi, baik Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton, Okam, IPM pastinya ada nggih. Kalau IMM tidak ada di sini nggih. Kalau personalnya ada IMM, karena pasti ada kader-kader Muhammadiyah Wanadadi yang kuliah. Tapi kalau kelembagaannya tidak ada. Atau mana lagi yang belum saya sebut? Tapak suci. Nah, tapak suci itu ada dua. Tapak suci saja, ada tapak suci putra Muhammadiyah. Kalau tapak suci saja itu boleh siapa saja itu menjadi anggota tapak suci. Bahkan orang yang bukan non muslim saja boleh bergabung di tapak suci. Tapi kalau tapak suci putra Muhammadiyah, wah itu pasti kader Muhammadiyah. Walaupun kadang dididiknya di Muhammadiyah, tetapi setelah mereka sukses berhasil, kadang bukan menjadi kader tapi menjadi kater. Terus kater bahasa Banyumas itu mungkin di Wanadadi berbeda, dan banyak itu disekolahkan oleh pimpinan cabang misalkan tetapi kemudian setelah selesai tidak kemudian kembali ke daerah asalnya menghidup-hidupkan Muhammadiyah setempat, tetapi terkadang malah lebih memilih di tempat lain yang mungkin lebih menarik. Ini yang dialami di Muhammadiyah tempat lain. Mudah-mudahan di Wanadadi tidak seperti itu. Santrinya Amin bawa pakai pada boy sampai mawon Pak. Ya, karena di tempat lain seperti itu. Itu sebuah keprihatinan bersama. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang mudah-mudahan Allah akan memberikan barokah pada kita semuanya.
Alhamdulillah pagi ini kita bisa beramal soleh, amal kebaikan. Mudah-mudahan amal soleh, amal kebaikan ini akan dicatat oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada kita semuanya. Aminnya seru banget. Ini luar biasa nih, ini menunjukkan kesemangatan santri Sabilur Rasyad itu dalam belajar untuk ilmu. Ini luar biasa. Ini harapan-harapan orang yang akan masuk surga. Auranya jelas. Tapi nggak apa-apa kalau ibu kayak burung genah, mandan suram. Mudah-mudahan juga kehadiran kita di tempat yang sungguh mulia ini, karena ini rumah Allah, ini tempat menjadi saksi kita bersama ketika kelak kita di akhirat menghadapi yaumul hisab. Ini salah satu tempat yang akan menjadi saksi kita. Dan mudah-mudahan kegiatan yang perdana ini kegiatan perdana ini pertama kali diselenggarakan pengajian selapanan di cabang Wanadadi. Mudah-mudahan kegiatan ini lestari, langgeng, istiqomah. Dan ini awal yang baik, ini sungguh awal yang baik. Kegiatan pertama saja sudah seperti ini, apalagi kedepannya itu nanti. Kalau potensi warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah di Wanadadi mungkin bisa jumlahnya sampai kinten-kinten pinten nih Pak Ketua. Sudah pernah mendata belum itu? 1000. Jadi sedikit teman. Kinten-kinten pinten warga Muhammadiyah dan simpatisannya. Kira-kira itu bisa dilihat dari jumlah masjid dan musola. Itu bisa dilihat dari situ. Masjid di tingkat ranting, kalau jumlah jamaah hariannya itu setiap hari ini 50 orang, berarti tandanya itu masjid yang makmur. Sudah masuk masjid yang makmur. Masjid okay. Kalau musola 25 orang, kalau masjid 50 orang di tingkat ranting. Jadi kalau masih di bawah 50 masjid, musola di bawah 25, berarti masjid dan musola itu belum makmur. Mungkin mana jadi ya kurang lebih warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyahnya mungkin sampai 10.000 nggih. Wonten apa mboten Pak Ketua? Nggih. Insyaallah ada nggih. Insyaallah ada. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad dan mudah-mudahan pula terlimpahkan pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'at tabi'in, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua. Bapak Ibu dan adik-adik santri, ini kan santri tidak ada santriwatinya ya. Berarti memang Anda yang di sini itu orang-orang yang paling ganteng di pondoknya ya. Ada yang mau yang dinilai cantik apa? Saya terbiasa kalau ngisi pengajian selapanan, ini selapanan kalau selapanan kan jelas diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Saya akan membagi beberapa materi. Yang pertama itu kemuhammadiyahan, itu wajib saya sampaikan. Yang kedua wawasan keislaman. Yang ketiga tema yang diminta, itu malah nanti sedikit yang saya sampaikan. Tidak akan membahas masalah fikih kurban. Panjenengan sudah lebih pintar karena biasa ngaji sama Ustaz Mintaraga. Karena saya tahu beliau rutin di sini, pasti sudah tersampaikan masalah fikih kurban itu.
kita kalau ingin melihat adik-adik ini kan ya, yang di pondok pesantren ini, kalau kalian ingin melihat ciri orang Muhammadiyah di zaman sekarang, itu cirinya gampang. Cirinya gampang ya. Tidak jenggoten, kuplukan, tidak selamanya pakai koko, tidak selamanya pakai koko, kadang pakai celana jin, kadang juga sarungan. Kemudian nganggur-nganggur mengadakan kegiatan alias legan golet momongan. Itu orang Muhammadiyah. Sudah punya amal usaha SMP Muhammadiyah, karena haus amal soleh Muhammadiyah awalnya jadi mengembangkan pondok pesantren Sabilur Rasyad. Itu ciri Muhammadiyah. Kalau dari segi penampilan itu tidak jelas. Dari segi penampilan orang Muhammadiyah itu tidak jelas. Orang Muhammad itu ada yang jenggotan dan jumlahnya sedikit, termasuk saya ini yang berjenggot. Berjenggot ini saya bagian dari sunnah, tetapi juga ini bagian dari menghindari fitnah. Kata istri saya, jenengan anggar ora jenggotan kowe keton ganteng, tapi nanggar jenggotan keton tua, jadi langsung naksir. Nah, jadi saya jenggotan itu salah satunya istri yang menyuruh. Di samping saya itu mengikuti sunnah, tapi karena perintah istri, ben langsung naksir jadi anggar jenggotan. Di Muhammadiyah rupanya macam-macam. Di sini aja kan banyak nih. Itu yang jenggotan berapa itu? Dan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sekarang benar-benar cirinya sudah tidak bisa dicirikan. Karena ada orang Muhammadiyah nusewungi tidak kuplukan tapi ketuan. Tapi kan kata bahwa ketuan gimana? Terus ada yang menggunakan ketu putih atau warna lain lagi, sana kupluk ya. Ini kan kupluk, ini santri pondok kan kupluk ini. Kalau bahasa taksinya itu kupluk. Huruf K-nya ngange, hames, sifat hames. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin sudah tahu itu. Bukan kupluk tapi kupluk. Pakai sifat hames. Tahu sifat hames? Apa itu? Ya, nafasnya berhembus keluar dari dalam mulut. Ibu-ibu sudah tahu? Ibu-ibu tahu sifat huruf T? Santri pondok huruf ta sifatnya apa? Hamas. Bagaimana mengucapnya? Ta. Ibu-ibu tidak tahu karena ibu-ibu biasa mengucapnya tempe tahu. Nah, harusnya jangan tempe tahu Bu, tapi tempe tahu. Nah, pakai sifat hamas. Huruf Al-Qur'an ta. Karena kita biasa huruf T. Karena biasa tempe nih kali tahu, sehingga ketika membaca surat Al-Lahab, ibu-ibu wana jadi mesti bacanya tabat yada abila abi watab. Nah, kalau santri Sabilur Rasyad tidak begitu, mesti tabat yada abila abi watab. Nah, begitu ya. Karena mereka sudah menambahkan materi tahsin Al-Quran. Ciri berikutnya yang orang Muhammad itu tidak jelas nih, jadi tidak jelas cirinya nih. Itu sudah pakai ketu, kemudian celananya cingkrang. Ada loh di Muhammadiyah yang memakai celananya cingkrang. Di mana tadi banyak anak-anak Muhammadiyah yang celananya cingkrang. Kata apa betul? Kata? Lelah, ini kita. Majelis tarjih itu tidak mengajarkan. Majelis tarjih itu mengajarkan, tidak mengajarkan.
Itu memang bagian dari pemahaman. Tapi paham Muhammadiyah, Majelis Tarjih, celana itu tidak cingkrang. Tahu cingkrang? Di atas mata kaki. Boleh apa tidak? Ya boleh. Tapi di Muhammadiyah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi ada di Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang memakai celana cingkrang. Kalau sudah seperti itu, dilihat tanda-tanda yang lain. Dilihat tanda-tanda yang lain. Terus ciri Muhammadiyah yang lain, orang Muhammadiyah itu kalau diajak untuk berinfak sedekah itu paling semangat. Kalau tidak semangat tidak mungkin Sabilur Rasyad itu cepat berdiri dan cepat jadi. Tidak mungkin. Pasti akan butuh waktu puluhan tahun. Kalau saya menyaksikan, melihat dan menyaksikan, karena setiap hari saya melintas, itu bagian dari sulap nih, karena prosesnya sangat cepat sekali. Itu menunjukkan kesemangatan orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah di Wanadada itu, semangat beramal solihnya itu luar biasa. Ini yang mungkin perlu dicontoh oleh Muhammadiyah di tempat lain. Saya termasuk menjadi saksi Muhammadiyah Wanadadi 19 tahun. 19 tahun. Saya hari ini bisa rawuh di hadapan panjenengan semuanya. Ini bagian dari inayah. Bagian dari inayah. Saya sudah lama ingin masuk ke masjid Sabilur Rasyad. Saya hanya melihatnya kubah. Atau nggih, kejadian masjidnya kayak apa? Ini kan kubah mas gitu, kubah mas gitu. Nah, kubah mas, ya mau catok apa lah ya. Walaupun hanya catnya saja, tapi kan yang penting isinya itu adalah orang-orang yang berkualitas emas 24 karat. Kekuatan akidahnya itu tak tergoyahkan. Kekuatan kemuhammadiyahannya itu tidak tergoyahkan. Sehingga ketika Sabilur Rasyad ini akan ada pihak-pihak yang menduduki, akan mengambil alih, ya itu harus segera disingkirkan, karena itu bentuk kekuatan kita. Muhammadiyah itu sekarang ada Muhammadiyah Salafi. Wah, sekarang lagi ramai itu Bapak Ibu, Muhammadiyah Salafi. Mereka yang notabene tadinya adalah orang-orang Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah tadinya awalnya, tapi setelah melakukan mungkin perjalanan spiritual, belajar kemana begitu, kemudian tertarik ya, dengan di luar Muhammadiyah. Teman tadi kata ngomong sekedek, boten. Alhamdulillah, berarti aman. Nah kalau ada segera diatasi. Karena sekarang Muhammadiyah itu sedang diinfiltrasi. Mereka masuk ke dalam, baik itu menjadi penceramah, baik itu menjadi takmir masjid, baik itu menjadi aktivis masjid, baik itu lewat amal usaha Muhammadiyah dari tingkat PAUD TK Aisyah, Madrasah Ibtidaiyah, SDMI, lewat SMP MTS, lewat Aliyah, SMA SMK, bahkan lewat perguruan tinggi mereka masuk. Mereka masuknya itu karena apa? Mereka punya kompetensi, terutama yang mereka itu punya kompetensi dalam bidang agama. Mereka itu dinilai lebih baik, lebih baik. Kemampuan beragamanya itu mereka itu lebih baik, sehingga terkadang kita tidak sadar ketika mereka kita rekrut,
Nah, lambat laun mereka itu kemudian bisa mempelajari kelemahan-kelemahan Muhammadiyah. Sehingga ada di antara mereka yang kemudian mengeluarkan statement, biar orang Muhammadiyah yang membangun masjid, kita yang mengisi. Sehingga mari Bapak Ibu, masjid-masjid Muhammadiyah, musola-musola Muhammadiyah jangan kita tinggalkan, harus kita makmurkan. Masjid Muhammadiyah sekarang itu harus makmur dan memakmurkan. Tidak cukup makmur saja, tetapi harus masjid yang memakmurkan. Antara makmur dan memakmurkan itu ada perbedaan, ada pengertian yang berbeda di situ. Suku katanya sama, tetapi ada makna yang berbeda. Kalau makmur itu lebih kepada kuantitas kegiatan, lebih kepada kualitas kegiatan. Sholat berjamaah 5 waktu, jamaahnya banyak, kegiatannya banyak. Ada taklim pada subuh, pada maghrib, pada isya. Ada pengajian duha misalkan, atau mungkin ada kultum zuhur, kultum asar. Kalau ada, kalau di kamus ada kultum zuhur, habis zuhur ada kultum. Atau kegiatan pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, kemudian ada pengajian anak-anak TPQ dan lain sebagainya. Itu kuantitas, makmur, jumlah kegiatannya banyak, tetapi tidak cukup itu. Kita harus saatnya makmur dan memakmurkan. Memakmurkan itu lebih kepada kualitas kegiatan. Pengajian yang biasanya ya hanya sebatas yang penting jalan saja lagi, jalan saja, yang penting berjalan, yang penting ada kegiatan. Tapi kemudian harus diusahakan lambat laun itu meningkat kualitasnya, mutu kegiatannya itu harus ditingkatkan. Contoh nih, salah satu saja kegiatan yang di situ bisa terukur bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berkualitas. Pengajian rutin seperti selapanan misalkan ini, yang tadinya tidak ada medangnya, wonten medangane. Nah, itu salah satu. Tidak cukup ada medangan, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan. Itu salah satu, salah dua, salah dua. Ada salah tiga, bagi paket sembako. Nah, itu salah tiga. Lah syukur, syukur ditingkatkan terus sampai kepada yang mungkin orang itu akan betul-betul tertarik, akan tertarik. Walaupun mungkin nanti akan terjadi pro kontra, akan terjadi pro kontra. Syukur nanti ini pengajian selapanan itu bisa memberikan door prize kepada siapa saja yang nanti penilaiannya itu dibuat oleh panitia, oleh pengurus, berkesempatan jamaah pengajian selapanan cabang Waladadi bisa berangkat umroh gratis. Ini ketua cabang kata saya, iya kayaknya cocok gue. Nah, ini gue ketua umroh gratis. Umroh sekarang itu mudah dan murah, mudah dan murah. Yang paling murah ketemunya di Jeddah, ketemunya di Jeddah. Maka dewek langsung tinggi, itu paling murah. Saya yakin cabang Waladadi mampu itu, saya yakin. Kalau itu sudah dilakukan, maka kegiatan itu bisa dinilai kegiatannya sudah berkualitas. Ditambah lagi masjid biasanya kegiatan pengajian yang biasa-biasa saja. Orang itu kan bisa membedakan antara pengajian dan kajian. Nah, kalau pengajian yang seperti ini
Ini pengajian. Materinya itu menurut saya ya bahasa orang Banyumas Rambawiyah, gado-gado campur aduk niku tidak satu tema yang kemudian dari A sampai Z dibahas sampai selesai. Kemudian yang pertemuannya itu intens. Misalkan bicara akidah itu dari persoalan akidah dari A sampai Z kupas tuntas dari kitab apa nah itu selesai. Nah itu kajian. Nah kalau ini pengajian, karena ini pengajian saya berani menyampaikannya itu materinya macam-macam. Jadi masjid Muhammadiyah sekarang itu harus makmur dan memakmurkan. Itu harus. Ketika kita sudah bisa makmur dan memakmurkan masjid, maka peluang kita beramal soleh lewat masjid saja itu sudah cukup untuk menghantarkan kita kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terjadi sekarang dan yang sudah yang berlalu, banyak masjid-masjid Muhammadiyah itu bangunannya megah tapi isinya gambaran gundul. Masih banyak tempat yang kosong tidak ditempati oleh jamaah sekitar. Takmir Masjid Sabilur Rasyad nanti kan bisa mensensus radius Masjid Sabilur Rasyad jamaahnya itu berapa meter, kanan kiri, depan belakang itu berapa meter, ada berapa rumah, satu rumah itu ada berapa penghuninya. Kalau misalkan ini potensinya satu hari dalam 5 sholat dari subuh, zuhur, maghrib, isya, kok jamaahnya potensinya 1000 tapi yang datang cuma 100, nah berarti masjid ini harus ditingkatkan kemakmurannya. Berarti kesadaran warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah di sekitar Masjid Sabilur Rasyad berarti perlu ditingkatkan kesadarannya. Karena masjidnya itu masih lebih longgar, harusnya isinya itu penuh. Ini kan kapasitas berapa ini? 1000 Pak Ketua ada 1000 jamaah bisa masuk ke Masjid Sabilur Rasyad. Kalau hariannya paling hanya 1-2 shaf, berarti warga Muhammadiyah di sekitar Sabilur Rasyad ini masih dipertanyakan keimanannya. Bapak Ibu, kita kembali kepada masjid-masjid yang ketika era Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar bin Khattab ini ada di santri sahabat ini sudah paham karena sudah membaca sejarah. Umar bin Khattab suatu hari ketika Umar bin Khattab itu mendatangi salah satu kebun kurmanya, tahu-tahu kemudian sahabat Umar ini pulang dari kebun kurmanya. Setelah pulang dalam perjalanan mendapati orang-orang keluar dari masjid. Loh, kok ini orang-orang sudah keluar dari masjid? Oh, berarti saya ini sudah telat tidak ikut jamaah sholat. Pada waktu sholat asar, Umar itu ketinggalan sholat asar. Seketika itu sahabat Umar langsung menyampaikan kepada orang-orang muslim yang habis selesai sholat asar, kemudian disampaikan oleh Umar, wahai saudara-saudaraku, saksikan ya, besok kebun kurmaku itu akan panen sebagai tebusan karena saya meninggalkan jamaah sholat asar. Besok semua yang sholat di masjid silakan panen semua itu kebun kurma saya, supaya dipanen itu sebagai tebusan karena Umar meninggalkan sholat berjamaah, itu sebagai tebusan.
Padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mencontohkan untuk berbuat seperti itu. Tapi Umar melakukan. Kenapa? Berarti saking pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Ada lagi riwayat sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta dan tua renta. Sudah buta, tua. Dia rajin sholat ke masjid berjamaah. Tapi kemudian satu hari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini minta rekomendasi atau minta dispensasi, minta keringanan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta dan sudah tua. Bolehkah aku ini sholatnya di masjid saja? Karena tidak ada yang menemani, tidak ada yang menuntun dari rumah ke masjid. Minta untuk tetap sholat di rumah. Nabi tidak langsung menjawab. Ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini mau beranjak pergi keluar dari masjid, kemudian dipanggil. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah kamu mendengar azan? Ya, saya mendengar, jawab Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu menjawab mendengar azan, Rasulullah langsung menyampaikan, datanglah ke masjid. Orang sudah tua dan buta. Halo Bu, nun sewu, Bapak-bapak, panjenengan kagungan meripat kali, masih bisa untuk melihat dengan jelas, tidak jelas pun sudah disambung dengan kacamata, rumahnya dekat dari masjid, paling radius puluhan meter jauh-jauhnya dari sini. Kalau masih mendengar azan, tidak beranjak ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, berarti panjenengan masih kalah dengan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Dan luar biasa betapa pentingnya sholat berjamaah. Dan banyak hadis-hadis yang memotivasi kita yang lain, yang saya tidak mungkin akan menyampaikan semuanya karena waktunya sangat terbatas. Ini bagian dari saya sebagai salah seorang ketua lembaga pembinaan masjid di PDM Banyumas. Di Banjarnegara ada, di semua daerah itu ada lembaga pembinaan masjid dan musola. Yang dulunya itu di LPCR. Kalau di pusat itu masih LPCR dan PM, belum dipisah, hanya di PWM Jawa Tengah saja yang memisah antara LPCR dan pembinaan masjid. Sekarang lembaga tersendiri, lembaga pembinaan masjid. Karena apa? Tanggung jawab mengelola masjid ternyata sangat banyak sekali, sehingga tidak cukup hanya ditangani oleh teman-teman yang ada di LPCR. Terlalu berat bebannya, sehingga harus ada lembaga tersendiri. Sehingga warga Muhammadiyah sekarang saatnya kembali ke masjid. Harus kembali ke masjid. Masjid dijadikan basis utama kita gerakan Muhammadiyah. Adik-adik dari Sahabat Ustaz, ada yang hafal maksud dan tujuan Muhammadiyah? Aduh, siapa yang hafal? Tunjukkan jari. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ayo, tunjukkan. Jangan ragu. Apa perlu saya sampaikan dulu terus dihafal? Nah, ayo Mas. Oke, maju dapat hadiah. Sini Mas, maju Mas. Ya, selamat ya. Nama siapa? Alfa. Alfa. Dari mana? Dari Bawang. Oh, dari Bawang. Alhamdulillah. Ibu-ibu, apal maksud dan tujuan Muhammadiyah? Ibu-ibu, ayo sebutkan. Salah satu, Bu. Mau pengurus cabang Aisyah boleh, pengurus ranting Aisyah boleh. Ini medel mawon. Terutama pengurus niku kedapal nggih.
Kalau pengurus Muhammadiyah mboten apal maksud dan tujuan Muhammadiyah, lah yang alamat Muhammadiyah tegamar ngendi kowe? Ayo. Saling undang nyong ya. Ya tak tunjuk. Bu, ayo Bu, ada yang hafal maksud dan tujuan Muhammadiyah? Tadi sudah dari Mas Alfa ini menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita harus kembali kepada orang Islam yang sebenarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi itulah dakwah. Karena Muhammadiyah gerakan dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kita lebih banyak amar ma'rufnya, nahi mungkarnya kita jarang. Karena itu penuh resiko ya. Sehingga masih banyak yang lebih memilih pada amar ma'ruf saja. Nahi mungkarnya kita baru sedikit. Karena masih banyak kemungkaran yang kita belum mampu untuk mencegahnya. Kira mboten Pak, ngakui mawon nggih. Kita itu masih lebih banyak mengajak kebaikan saja. Nahi mungkarnya kita masih lemah. Padahal perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran ayat berapa itu? Yang selain 104. Kalau 104 hafal semua. Yang lain Ali Imran berapa? 110 tadi siapa nih yang jawab? Sandra bukan? Hafal nggak ayatnya? Ayatnya hafal apa enggak Mas? Kalau hafal sini maju. Ayo baca ayatnya. 110 Ali Imran, perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lain ada yang berani maju? Bacakan ayat Ali Imran 110. Berdiri. Kalau santri Sabirosa tidak ada yang mau berdiri dan apal, apalagi ibu-ibu Aisyah. Ada yang hafal? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Oke, lalu hafal. Berarti hadiahnya orang sida. Kalau hafal dapat hadiah lagi. Apa ada yang mau berani mengulang? Ayo maju. Ayo. Kesempatan terakhir ini udah. Kesempatan terakhir. Ayo. 110 tadi sudah dipancing itu. Saya hitung sampai 3. Kesempatan terakhir. 1 2. Ya wis. Ada? Ya wis bacin. Ya. Cara apa ya bacin. Iya, pendekan tuh lengah sing ning jawab wis bacin ya. Kalau Bapak paham ya, Pak? Ini bahasa bahasa kelutuk ini, bahasa pedalaman gitu. Baik, itulah salah satu ayat yang lain selain dari ayat yang sudah kita hafal semua itu 104, ini 110. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, golongan yang terbaik, maka kita harus mau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya gerakannya itu dalam segala hal, segala bidang. Orientasi tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah mendirikan amal usaha pendidikan, baik pendidikan konvensional maupun pondok pesantren, semuanya itu adalah bertujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mendirikan rumah sakit, klinik, balai pengobatan ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
mendirikan lazismu, ya kan mengajak orang untuk beramal soleh, berinfak, bersedekah, berzakat, mengajak. Muhammadiyah sekarang punya lembaga hukum dan HAM. Nah, itu juga dalam rangka untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kegiatan Muhammadiyah kok tidak ada tujuan amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu bukan kegiatan Muhammadiyah. Kegiatan nusewu ya kegiatan yang tidak punya nilai, tidak punya nilai ibadah. Dakwah ini tidak selamanya nusewu seperti saya sekarang ini di depan panjenengan menyampaikan pengajian. Tidak selamanya seperti ini. Ini bagian dari dakwah. Tetapi panjenengan yang menjadi penyelenggara, menjadi panitia pengajian, itu juga bagian dari gerakan dakwah. Panjenengan melakukan, maksudnya melakukan dakwah. Ibu-ibu di samping hadir di pengajiannya juga ibu-ibu yang menyiapkan snack, menyiapkan konsumsi untuk apa? Menggembirakan, membuat senang semua yang hadir. Itu bagian dari panjenengan melakukan dakwah. Dakwah tidak sebatas ceramah di mimbar, di podium, di depan orang banyak mengisi tausiah. Tidak sebatas itu. Semua yang panjenengan lakukan untuk sebuah kegiatan dakwah itu panjenengan juga sedang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kegiatan ini layak sekali untuk dipertahankan, untuk dilestarikan, untuk dilanggengkan, untuk semuanya istiqomah. Mudah-mudahan tetap terus berkembang maju kegiatan ini. Karena ini awal yang sangat baik sekali ini. Sangat baik sekali. Orang awal kok jumlahnya sudah ribuan ini. Ini kalau saya hitung kasar ini sepertinya ada 2000 nopo nggih. Wonten iki 1000 jumlah jamaah. Ya 2000 kurang sithik ora apa-apa mbok lah 2000 dewek niku nggih. Bon, kita lanjut nggih. Itu Muhammadiyah. Berikutnya Bapak Ibu dan adik-adik santri Sabilur Rasyad yang berbahagia, dakwah Muhammadiyah itu harus yang menggembirakan, menyenangkan, mencerahkan. Itu dakwah Muhammadiyah. Sehingga kalau ada kegiatan Muhammadiyah, pengajian ataupun apa, di situ kemudian ada penunjang kegiatan yang sifatnya menggembirakan seperti pengajian ini kan ada medannya nggih. Terus nanti ada door prize-nya nggih. Wonten nggih. Paket dua ada pembagian paket sembako atau mungkin yang lain-lainnya, itu bagian dari kegiatan dakwah yang menggembirakan, yang menyenangkan. Itu yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah sekarang. Dan kemudian nuwun sewu nggih, ada pihak lain yang mengatakan bahwa nah wong pada ngaji nang Muhammadiyah itu pada sing akeh ora ikhlas. Ngajine ngarep-arep medang karo madang karo sembako karo doorpress dan lain subhanahu wa ta'ala. Kita tugasnya itu melakukan. Tugas kita itu melakukan. Jangan kemudian menunggu ikhlas untuk beramal soleh. Jangan menunggu ikhlas untuk beramal soleh. Karena dalam perasaan sendiri lah nyong kayana nggar kon infak sedekah ya urung ikhlas, mengko lah ngenteni ikhlas. Nyong urung gelem salat mari masjid lah mengko lah ngenteni wis ikhlas mari masjid niku nggih. Lah mau beramal soleh kok ngenteni ikhlas, kapan beramal solehnya? Ngaten nggih. Yang penting kita itu melaksanakan, ada perintah Allah kita kerjakan. Tidak usah bahas keikhlasan. Ikhlas itu proses. Semua yang kita lakukan di dunia ini itu kan penuh dengan keterpaksaan. Kino mboten Bapak Ibu? Penuh dengan keterpaksaan. Panjenengan dahar saben dinten niku terpaksa apa mboten? Terpaksa lah ngelih niku nggih.
Ya ditahan-tahan wong ngelih, ya terpaksane dahar kok nggih. Terpaksane. Karena apa? Ingin menyambung hidup. Ingin menyambung hidup, ingin bertahan hidup. Kalau tidak makan, lama-lama nanti akan sakit. Sakit terus-terusan nggih. Tidak makan terus, maka ya lama-lama ya ketekan malaikat Israil itu. Jadi tidak usah membahas keikhlasan. Yang terpenting kita melakukan. Kalau ada kesempatan beramal soleh, maka kita harus ambil bagian yang pertama. Saya harus ambil bagian yang pertama. Tidak usah melihat orang lain. Ada kesempatan beramal soleh, lakukan. Apapun itu bentuk amal solehnya. Terlebih amal soleh yang itu bermanfaat buat orang lain. Karena ada amal soleh yang bermanfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ibadah ma'dhah, ibadah ritual, itu kan ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ada ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Apa itu? Infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah sosial itu ibadah yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Maka semua bentuk amal soleh, baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, kita kerjakan semampu kita. Semampu kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita kepada Al-Quran ini, bahwa kita ini orang muslim, orang mukmin itu punya kewajiban terhadap Al-Quran. Landasan kita kan semuanya Al-Quran. Rujukan utama kita adalah Al-Quran, Kitabullah, wahyu Allah, firman Allah, itu rujukan kita. Karena Al-Quran itu sebagai rujukan kita, maka kita harus paham bahwa kita ini orang muslim, orang yang beriman, itu punya kewajiban terhadap Al-Quran. Ada 4 kewajiban terhadap Al-Quran, Bapak Ibu. Yang mau mencatat saya pelan-pelankan. Ini saya pelankan. Yang pertama, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita wajib mengimani. Wajib itu kita mengimani, dan itu bagian dari rukun iman. Tidak ada harga tawar lagi, karena itu urusan akidah. Wajib kita mengimani Al-Quran, dan itu kita sudah melakukan. Kita sudah mengimani Al-Quran. Kita mempercayai, mengimani Al-Quran, Al-Quran sebagai wahyu Allah, firman Allah, sebagai kitab Allah. Kita yakin dan percaya dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah sumber keselamatan. Kita yakin dan percaya orang yang tidak berpijak terhadap Al-Quran, maka hidupnya pasti akan tersesat. Saya pastikan nih, orang yang tidak berpedoman terhadap Al-Quran, hidupnya pasti tersesat. Pasti tersesat. Panjenengan bisa lihat orang-orang di sekitar panjenengan, orang yang tidak, orang Islam tapi tidak mau sholat, tidak berpuasa, apalagi infak sedekah, tidak mau ngaji. Bisa dilihat orangnya seperti apa. Hidupnya pasti tersesat. Yang kedua, kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu apa? Membacanya. Wajib dibaca itu Al-Quran. Kalau orang Islam tidak mau membaca Al-Quran, bagaimana kita akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah? Karena perintah dan larangan Allah itu ada dalam Al-Quran. Dan membaca itu juga tidak cukup dipahami saja. Kita kan orang Muhammadiyah itu menjadi momok kita bersama. Orang Muhammadiyah ini orang Muhammadiyah bukan Muhammadiyahnya Bapak Ibu. Orang Muhammadiyah dulu, kalau sekarang sudah mulai sudah mulai kesannya, penilaiannya orang lain itu sudah mulai baik. Sudah mulai baik. Pemunculan pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfidz itu Muhammadiyah sudah dinilai cukup baik. Nah, dulu orang-orang Muhammadiyah itu dikenal tidak bisa baca Quran tapi sregepe maca Quran. Oh, gini betul Pak. Nggih.
Nek maca Quran wis seneng, semangat, sregep, tapi nek maca Quran nggih pada ora semangat, bahkan nuwun sewu nggih Bapak Ibu. Yang kesepuan niki nuwun sewu sangat. Maca Qur'ane niku gradak-graduk, gratal-gratul, grandat-grandat. Baca Qur'annya itu masih banyak dipengaruhi oleh dialek, logat, aksen kedaerahan. Bisa dibuktikan? Ayo kita buktikan. Mudah-mudahan warga Muhammadiyah mana jadi tidak seperti warga Muhammadiyah di tempat lain. Karena kalau warga Muhammadiyah di tempat lain, itu masih banyak yang baca Qur'annya itu belum standar. Bapak Ibu, selama ini panjenengan sudah belajar ilmu makhraj dan sifat huruf? Ya panjenengan, yang lain. Bapak Ibu yang diranting-ranting, panjenengan selama ini sudah mendapatkan pengetahuan makhraj dan sifat huruf Al-Quran? Kalau belum, dipastikan bacaan Al-Quran panjenengan tidak standar, tidak standar. Pasti lebih banyak dipengaruhi oleh dialek-dialek kedaerahan, logat-logat kedaerahan, aksen-aksen kedaerahan. Tadi di awal sudah dicontohkan sedikit itu. Panjenengan selama ini kan mengucap huruf ta menggunakan huruf abjad kita, huruf T. Huruf T itu punya sifat, punya karakter. Kalau T itu sifatnya jahr, al-jahru. Kalau huruf ta itu al-hamas. Hamas udaranya keluar berembus dari mulut. Sehingga kalau membaca huruf ta itu jangan ta. Kalau ta itu ngedok mana jadi tapen niku nggih. Orang tapen mesti ngedok maca huruf ta itu pasti ta karena biasa tapen. Sehingga tadi itu membaca misalkan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 pada kata an'amta. An'am, iya, mesti rata-rata an'amta. Nah, harusnya an'amta. Nasta'in, Bapak Ibu mesti rata-rata bacanya nastangin, mesti nastangin. Karena ada sifat huruf yang belum diberikan di situ. Karena huruf ta itu sifatnya hamas. Membaca Al-Quran dengan tartil, Bapak Ibu, itu perintah Allah. Salah satu pengertian tartil itu adalah membaca dalam pengertian membaca huruf-hurufnya. Tulisan-tulisannya itu dibaca sesuai dengan kaidah membaca. Itu membaca tartil. Kalau tartil dalam tafsir Ibnu Katsir kan membaca Al-Quran dengan perlahan. Kenapa perlahan? Menurut Ibnu Katsir itu supaya terhindar dari kesalahan, baik kesalahan jali maupun kesalahan khafi. Kesalahan jali, kesalahan yang bisa merubah arti kata, merusak arti kata, itu kesalahan jali. Salah huruf, salah harokat bisa, panjang pendek bisa merubah arti kata, itu kesalahan jali. Nah, kesalahan khafi ringan itu kesalahan sifat. Kalau salah sifat itu kesalahan ringan, sehingga tidak dihukumi berdosa. Kalau kesalahan jali, ulama Al-Quran, ini Ummul Qura, ahli qiraat itu bersepakat kesalahan jali itu dihukumi berdosa. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini panjenengan membaca Al-Quran, membaca huruf-hurufnya atau deras Quran, tadarus Al-Quran, itu kira-kira bacaan panjenengan sudah betul semua atau belum? Ukurannya, standarnya, kalau panjenengan selama ini belum belajar, belum mengetahui, memahami, mempraktekkan apa yang disebut dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, maka panjenengan saya pastikan bacaannya belum tartil. Belum tartil. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah. Tapi generasi-generasi kita ini anak-anak sahabat ini yang sudah diberi pengetahuan tentang tafsirul Quran. Makhraj sifat sudah dipelajari, Mas? Sudah. Jadi an'amta. Sanes an'amta. Apalagi orang-orang jadi kalau membaca huruf ain. Huruf ain itu rata-rata kita membacanya
ada suara sapi ngak niku. Karena biasa mangan, madang niku nggih, lunga-lunga. Biasa ibu-ibu tuku lengak niku nggih. Ampun tuku lengak nggih, tuku lengak nggih. Ampun lengak tapi lengak. Ampun lunga-lunga tapi lu'a. Ampun mangan tapi ma'an. Iya, ajine aja karo entuk. Ya, tapi yang ajine karo kopi. Wah, metune beningan ora apa ya. Kopine mengonong buri gitu. Itu makhraj sifat harus dipelajari Bapak Ibu, nggih. Harus dipelajari. Sehingga kita nggih, kalau mau mempelajari bacaan Al-Qur'an yang tartil itu bagian dari keimanan karena itu perintah Allah. Wa tilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Setartil-tartilnya, artinya membaca Al-Qur'an dengan optimal. Dengan optimal. Makhraj sifat itu harus dipenuhi. Selama itu belum dipenuhi, sumber suara dan karakter sifat hurufnya, selamanya baca Qur'annya itu pasti akan lebih banyak dipengaruhi oleh dialek-dialek Al-Qur'an. Lanjut yang ketiga. Kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Qur'an tidak cukup diimani, tidak cukup dibaca saja, tapi harus diamalkan. Diamalkan isinya. Apa yang kita baca ketemu dengan perintah Allah, laksanakan perintah Allah itu. Kita baca dalam Al-Qur'an ketemu dengan larangan Allah, kita berusaha jangan melanggar. Wajib mengamalkan. Karena agama ini bukan agama retorika. Tidak cukup hanya dipelajari, dibaca saja, tapi harus diamalkan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak cukup diimani, tidak cukup dibaca, tidak cukup diamalkan. Yang keempat, kita wajib mendakwahkan, wajib menyampaikan kepada orang lain. Tadi perintahnya jelas nggih, Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allam. Sebaik-baik orang, seutama-utama orang di antara orang lain adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini bentar lagi kita akan menghadapi perintah berkurban. Nggih. Fasholli li rabbika wanhar. Kita akan diuji keimanannya oleh Allah dengan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Buktikan Anda mengaku bertakwa kepada Allah, buktikan perintah kurban mau melaksanakan atau tidak. Karena itu bukti ketaatan kepada Allah. Berkurban itu adalah bukti diri kita itu taat kepada Allah. Kalau ada orang yang belum mau berkurban, berarti dia belum membuktikan dirinya bertakwa kepada Allah. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga esensi kurban itu adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah, betul-betul totalitas. Nabi Ibrahim itu kan totalitas, Nabi Ismail totalitas, betul-betul hanya tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah. Tidak berpikir apapun, tidak mikir resiko. Resiko hari ini kita punya uang, ngaten nggih, untuk berkurban. Nah, mengko kepriwe kok kebutuhan sehari-hari wong ana duit ketok kok nggo kurban. Mikirnya macam-macam, mbok ora cukup sebulan, mbok ora cukup ngorong bulan niku nggih. Awal. Kita itu terkadang diliputi oleh penyakit tadi itu, namanya penyakit awal. Penyakit ngumunan niku nggih, ngumun ngetos Mas. Ngumun kajuk. Lah jantungnya aja nggo kurban ya, jebule ana butuh niku nggih. Itu kalau sudah terjadi itu namanya ngumun. Awal itu
mau berkurban mikir dulu. Lah anu duit mung-mungan nggo kurban lah nggo kebutuhan liyane kepriwe. Nabi kita itu mencontohkan mau dicabut nyawanya saja menjelang akhir hidupnya, Rasulullah itu masih mikir ada tidak harta yang tertinggal tersisa yang belum dibagikan disampaikan pada orang lain. Itu Rasulullah masih mikir harta yang masih tertinggal tersisa yang belum dibagikan. Rasulullah itu menahan harta di rumahnya atau yang dimilikinya itu 3 hari. 3 hari kalau harta sudah dimilikinya, Rasulullah itu segera dibagikan kepada orang lain. Berapa harta yang kita miliki Bapak Ibu semenjak kita lahir sampai hari ini yang masih tertahan, yang sebetulnya sudah tidak bermanfaat atau belum bermanfaat untuk diri kita, masih ditahan-tahan. Wagan kae. Apalagi mikir nung sewu ya, gua anak putu. Eman-eman niku nggih. Nah, karena kita masih lebih banyak diliputi oleh hawa nafsu. Sehingga momen kurban besok ini tanggal 17 nggih. Tanggal 17 insyaallah hari Senin kita akan menghadapi Idul Kurban. Seharusnya jumlah orang yang berkurban itu banyak kalau masing-masing orang tadi itu tidak terjangkiti dengan penyakit awal. Jadi yang namanya kurban itu adalah bentuk ketaatan. Jadi kalau ada orang yang belum mau berkurban, diberi kemampuan, berarti dia belum menunjukkan ketaatannya, ketunduk patuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih diliputi oleh hawa nafsu. Baik, ini sudah pas 10 menit nggih. Biasanya tadi saya itu minta kesepakatan sampai jam berapa. Nah, ini kan dilala kesupen nggih. Padahal kalau sepakat tadi saya mintanya hanya sampai jam 11 nggih. Iya. Kalau sepakat ya, Pak. Mintanya sampai jam 11 nggih. Karena harus banyak yang disampaikan. Baik, para jamaah sekalian, saya sudah menyampaikan kurang lebih 1 jam nggih. 1 jam. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya teruskan ini, saya yakin ada yang tidak ikhlas kalau diteruskan. Terutama ibu-ibu kayak. Is pada bola pasean nih. Nggih Bu. Panjenengan mulai hari ini dan seterusnya kalau melafazkan ikhlas itu jangan ikhlas, apalagi ikhlas niku nggih. Ikhlas itu pakai kha, pakai shad. Terutama ini ibu-ibu guru nggih, ibu-ibu guru PAUD, TK, Aisyah, SDMI itu kalau gini mengajak siswa-siswinya, anak didiknya, guru-guru TPQ niku nggih, jangan diterus-teruskan. Ayo anak-anak kita baca surat Al-Ikhlas nggih. Jangan diterus-teruskan, itu menyesatkan niku nggih. Kalau yang dimaksud surat Al-Ikhlas, ini pakai kha, pakai shad. Pakai shad. Nggih. Shad itu kan as-shad, ada dalnya. Nggih. Saya jadi pengen ngecek bacaan ibu-ibu dan bapak sekalian nggih. Terutama kalau membaca bacaan Fawatuhus Suwar nggih, yang alif lam mim itu nggih, alif lam ra, terutama pada surat Maryam nggih, kaf ha ya ain shad. Ya, seperti apa itu bacaan nih Bapak Ibu itu nggih. Karena saya ini kalau di Banyumas itu konsentrasinya kalau pengajian atau kajian itu pada tasnil Quran di mana-mana. Kalau rutin itu tasnil Quran. Kalau pengajian bisa materi yang lain. Tapi kalau rutin harus tasnil Quran. Karena saya bahasanya ya memfokuskan diri lah untuk menggarap yang belum digarap pada umumnya oleh mubalik Muhammadiyah. Karena yang baru berkesempatan belajar membaca Al-Quran yang tartil itu hanya di lembaga pendidikan seperti di pondok. Ini ada di santri
seluruh saat ini yang berkesempatan untuk belajar tafsirul Quran. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang di masjid musola, ranting-ranting, nah itu kan kesempatannya dari dulu sampai hari ini kan mungkin masih sangat terbatas sekali. Tapi panjenengan masih punya kesempatan untuk itu. Nah, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang pas, kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.